Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024. Kita akan memulai ibadah pagi kita, renungan fajar suara kebenaran, dengan susunan pelayanan pagi hari ini. Mars suara kebenaran akan dilantunkan oleh Ibu Endang, dilanjutkan pujian pembuka oleh Bu Sri, doa pembuka Pak Radmin, pujian mengiringi baca Bu Risma, pembacaan firman Tuhan dari Wahyu pasal 16 ayat 1 sampai 14, Bu Rostina ayat 15 sampai 21 Bu Mei, pujian setelah baca firman Pak Harjo, pujian mengiringi renungan Pak Lendra, renungan akan disampaikan oleh Bapak Sony, dan pujian setelah renungan Ibu Leni. Nanti dilanjutkan masa jeda untuk masuk ke dalam doa syafaat yang nanti dipimpin oleh Pak Harno, tetapi sebelumnya akan diiringi dengan pujian oleh Mas Yoyo. Pujian syukur nanti bisa di masa jeda untuk memasukkan saudara yang belum absen. Mari kita satukan hati kita siapkan hati kita untuk mengikuti renungan fajar. Kita dengarkan sabda Tuhan, kita resapkan dalam hati kita, dan juga kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai panduan hidup kita sehari-hari, sehingga semakin berkenan di hadapan Tuhan. Monggo Bu Endang, dan selanjutnya selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Mars suara kebenaran. Komunitas suara kebenaran mewakili 3 gereja, Katolik, Protestan, karismatik, saling melayani. Marilah bangkit bersama, menyatakan kebenaran ilahi, menunaikan tugas mulia, memberitakan Injil bagi dunia. Itulah amanat agung. Suara kebenaran, lakukan panggilanmu, bersaksi memuji, melayani sesama, damai bagi semua. Komunitas suara kebenaran mewakili 3 gereja, Katolik, Protestan, karismatik, saling melayani. Marilah bangkit bersama, menyatakan kebenaran ilahi, menunaikan tugas mulia, memberitakan Injil bagi dunia. Itulah amanat agung. Suara kebenaran, lakukan panggilanmu, bersaksi memuji, melayani sesama, damai bagi semua, damai bagi semua. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih
dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkan Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga kecil, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Lanjut. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita satukan dan mengarahkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, pada kesempatan pagi ini kami menghadap-Mu untuk mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas berkat dan rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Semalaman Engkau telah menjaga kami sewaktu kami beristirahat bersama keluarga, dan Engkau bangunkan dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani. Dan pagi ini para hamba-Mu dapat mengikuti acara ibadat pagi Suara Kebenaran. Berkatilah para hamba-Mu yang akan dan sudah melaksanakan tugasnya melayani Engkau. Berkatilah hingga mereka dapat melaksanakan dengan lancar dari awal hingga akhir. Firman-Mu yang akan kami terima nanti dapat menjadikan rema, pijaan, pegangan dasar hidup kita, sehingga kehidupan kita semakin hari menjadi lebih baik. Bapa, berkatilah alat komunikasi kami, termasuk RPU dan lain-lainnya. Berkatilah alat-alat ini hingga dapat kami gunakan berkomunikasi
dengan baik dan lancar. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini kurang enak badan atau sakit, baik yang ada di rumah atau yang di rumah sakit. Engkau jamah para hamba-Mu ini melalui obat-obatan atau dokter, sehingga para hamba-Mu ini dapat menjadi sehat kembali seperti biasa dan dapat melayani Engkau. Ampunilah segala dosa kami yang baik kami sengaja atau tidak. Engkau ampuni seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita dengarkan pujian. Ku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Pembacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari kitab Wahyu pasal yang ke-16 ayat 1 hingga ke-21. Yang akan saya bacakan saya dengan Bu Mai. Perikop
dengan judul Ketujuh Malapetaka. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, "Pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi." 2. Maka pergilah malaikat yang pertama, dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. 3. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. 4. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. 5. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, "Adil engkau, engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini." 6. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. 7. Dan aku mendengar mezbah itu berkata, Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu. 8. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. 9. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. 10. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan, dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan mereka. 12. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. 13. Dan aku melihat dari mulut naga, dan dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. 14. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Monggo Bumai. Ayat 16. Lihatlah, aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. 16. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Ayat 17. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa,
Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari takhta itu, katanya, sudah terlaksana. 18. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. 19. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal api. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. 20. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Ayat 21. Dan hujan es besar seberat 100 pun jatuh dari langit
ditebus oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya teramat mulia. Dosaku telah ditebus oleh darah Yesus. Lanjut. Salam Bapak Ibu, selamat pagi. Kita bisa berjumpa lagi bersama-sama untuk sharing memperdalam di mana Wahyu pasal 16 ini ayat 1 sampai 21. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita berdoa untuk firman ini. Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur kepadamu, di mana kami bisa bersama-sama dengan saudara kami. Ini semua adalah kasih karuniamu, di mana kami boleh istirahat malam dan bangun pagi untuk senantiasa ingat kepada Engkau dan datang untuk memohon pengampunan segala apa yang kami perbuat dari pikiran, ucapan, perbuatan yang berdosa. Kami mohon ampunan-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih pada pagi hari ini kami memohon untuk sabda firman-Mu di Wahyu 16 ini. Kami percaya Tuhan, sabda Wahyu 16 ini Tuhan akan menjadikan rema, peringatan untuk kami, dan kami percaya bahwa firman-Mu akan menjadikan berkat rema di dalam menuntun kami hidup hari demi hari dan selalu ingat kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon hanya kepada Engkau. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di mana di dalam Wahyu pasal 16 ini menggambarkan suatu hal yang luar biasa ya Bapak Ibu. Di mana ayat per ayat ini sesuatu hukuman kepada bukan hanya umat manusia tapi isi dunia ini. Dan di dalam Wahyu 16 ada suatu ayat, yaitu
panas api yang dahsyat ini ya, suatu gelombang panas yang besar akan menyebar ke seluruh bumi dan menjadi sedemikian parah sehingga orang akan menghujat Allah. Nah, kenapa? Mereka mungkin merasa tersiksa ya. Hati mereka ini akan menjadi sedemikian keras sehingga mereka akan menolak untuk bertobat. Nah, Bapak Ibu, kalau mereka kena hukuman, boleh dibandingkan keadaan ini semua dengan keadaan orang yang ada di surga. Nah, betapa tersiksanya mereka ini ya. Dan mengenai mereka dikatakan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Ini tertulis di dalam Wahyu pasal 7 ayat 16. Kita bisa flashback untuk di Wahyu 7 ayat 16 tadi, yaitu mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Amin. Itu di Wahyu pasal 7 ayat 16. Nah, Bapak Ibu, apa yang hukuman Allah Bapa ini begitu dahsyat ya. Jadi kedahsyatan hukuman Allah ada kecenderungan dalam diri kita untuk tidak tertarik pada sesuatu yang dinyatakan dengan simbol. Kecenderungan ini mungkin diakibatkan oleh seringnya orang salah menafsirkan sebuah simbol. Untuk suatu peristiwa, mungkin hal ini dapat dibenarkan Bapak Ibu, tetapi kecenderungan tersebut tidak selalu benar. Nah, ketika kita membaca berulang-ulang di dalam kitab Wahyu, jadi saya membaca sejarahnya Bapak Ibu, yaitu seorang sarjana ahli di dalam Perjanjian Baru yang terkenal ini mengatakan pendapatnya tentang pasal ini. Jadi seluk-beluk malapetaka di dalam pasal 16 ini juga pasal-pasal sebelumnya adalah simbolis ya, sekali lagi simbolis. Tetapi walaupun demikian semuanya menyatakan suatu realitas yang dahsyat Bapak Ibu. Jadi malapetaka yang Allah datangkan di pasal-pasal sebelumnya seperti tadi yang pasal 7, atau kalau lebih lengkapnya lagi Bapak Ibu bisa membaca di Wahyu pasal 1, pasal 5, lalu pasal 8, lalu pasal 10, 12, dan pasal 15. Nah itu ya, ini yang dinyatakan dengan simbol-simbol Bapak Ibu. Jadi simbol-simbol tersebut Bapak Ibu ini menandakan sebuah realitas yang harus diwaspadai. Artinya simbol yang menggambarkan tentang malapetaka tersebut dapat dijadikan satu peringatan bahwa Allah ini serius menindak perbuatan dosa. Jadi sekali lagi ya, Allah Bapa ini serius
untuk memberikan hukuman atau menindak perbuatan dosa. Namun Bapak Ibu, manusia tetap pada kesombongannya. Jadi ini juga kalau kita bandingkan di 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 9, ya 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9, ini bisa kita bandingkan di sana dan kita bisa membaca itu. Jadi kita ini akan lebih dalam mengerjakan arti wahyu ini ya di pasal 16. Nah Bapak Ibu, kita tahu Allah ini kan Maha Pengampun, Maha Baik, Maha Penolong dan seterusnya, maha yang terbaik buat manusia. Jadi kesabaran Allah ketika manusia ini tidak menyadari akan perbuatan-perbuatan dosanya, kesabaran Allah Bapa ini ada batasnya Bapak Ibu. Akhirnya Allah memutuskan menutup kesempatan bagi manusia untuk bertobat. Sekali lagi, Allah ini ada batasnya, yaitu akhirnya Allah memutuskan menutup kesempatan bagi manusia untuk bertobat. Itu berarti murka Allah yang sesungguh-sungguhnya dan sepenuh-penuhnya, yang seperti pernah Allah timpakan kepada bangsa Mesir ketika itu ya. Bagaimana bangsa Mesir itu dia selalu melarang umat Israel atau Musa ini ya untuk pergi menyembah Allah dan seterusnya. Akhirnya Allah ini menimpakan ke bangsa Mesir ketika itu tulah-tulah, ada belalang, ada katak dan seterusnya ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Allah, seperti yang pernah kita baca dari Wahyu, tadi saya sebut pasal 1:5 itu sebagai simbol-simbol ya. Pasal 1:5, 8 sampai yang ke-16 ini, ke-15 tadi ya. Jadi pasal 1, pasal 5, pasal 8, pasal 10, pasal 12, pasal 15, yaitu simbol-simbol di mana itu menerangkan. Jadi kita ini harus begitu tahu simbol itu untuk membaca selanjutnya seperti 16 dan seterusnya nanti ini di Wahyu. Ini kita akan mengetahui. Nah, Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Allah yang hukumnya ditimpakan kepada manusia, bumi, laut, udara, ini semua bergejolak dahsyat menuju kehancuran dan kebinasaan. Raungan dan jerit kesakitan umat manusia hanya buang-buang waktu saja. Kenapa? Sebelumnya Allah ini sudah memberi kesempatan manusia berbuat baik, bertobat atas segala perbuatan dosanya. Namun Bapak Ibu, manusia ini artinya tidak mau bertobat ya. Dalam bahasa keren itu
ini sudah melecehkan kebaikan Allah terhadap umat manusia kala itu yang ditulis di dalam Wahyu pasal ke-16 ini Bapak Ibu. Jadi sepanjang sejarah perjanjian lama dan perjanjian baru, kita itu dipaparkan tentang fakta bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Sekali lagi, Allah yang penuh kasih. Nah Bapak Ibu, di dalam murkanya terselip ucapan penghiburan, yaitu bahwa ternyata murka Allah tidak diberlakukan kepada mereka yang memiliki tanda kemilikan Kristus atau orang yang percaya, yang hatinya bersih dengan tulus. Ya, bagaimana tanda kemilikan Kristus itu, dan yang terus berjaga-jaga. Ini di ayat yang ke-15 itu, Wahyu 16 ayat 15 ditulis demikian Bapak. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jalan, saya ulang, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Itu yang dibacakan oleh Mbak Senjaya tadi ya. Nah, itulah. Jadi mereka ini berjaga-jaga dan memperhatikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah Bapak Ibu, sebagai umat Allah yang hidup di zaman ini, ya seperti kita ini, tentunya kita ini memahami bahwa Allah tidak sedang bercanda ketika memberikan penglihatan ini kepada Yohanes. Jadi perlu kita renungkan Bapak Ibu, perbuatan dosa yang serius di mata Allah ini akan menerima akibatnya. Jadi hukum sebab akibat ini pasti ya. Nah, sebenarnya kita ini harus tetap setia menjaga perintah Allah dengan benar ya. Dan waspadalah di dalam kehidupan kita, karena iblis terus berusaha untuk menjerumuskan kita, mengakrabkan kita dengan dosa dan menjauhkan kita dari Allah Bapa. Nah itu Bapak Ibu, bagaimana yang ditulis di dalam Wahyu pasal 16 ini. Jadi disitulah penghukuman itu, ini adalah tanda keadilan Allah Bapa ini ditegakkan. Jadi Allah Bapa itu hakim yang maha adil ya Bapak Ibu. Nah, apa yang ditulis dalam Wahyu pasal 16 atau gambaran tentang 7 cawan murka Allah ini ada ada kemiripan dengan 7 sangkakala ya. Pasal 8 ayat 2 sampai 11 dan 19. Mari Bapak Ibu yang menghadapi Alkitab bisa dibaca di sana bagaimana di pasal 16 ini yaitu tentang 7 cawan tadi, yaitu 7 cawan murka Allah ini
ada kemiripannya dengan 7 sangkakala, yaitu di Wahyu pasal 8 ayat 2 sampai 11 dan pasal ya itu ya. Nah, Bapak Ibu, 4 cawan pertama ini berhubungan dengan alam. Itu Wahyu pasal 16 dibaca tadi ayat 1 sampai yang ke-9 ya. Lalu di Wahyu 8 kita mundur lagi, Wahyu 8 ayat 16 sampai 13. Nah, itulah Bapak Ibu. Namun demikian, perbedaan tajam itu terletak pada keluasaan dan kedalaman daripada dampak murka Allah yang dituangkan dari cawan-cawan tersebut. Oleh karenanya itu Bapak Ibu, murka Allah bukan lagi memakai sepertiga alam, melainkan seluruh alam semesta menjadi alat penghukuman Allah bagi seluruh umat manusia yang dimusuhi Allah. Artinya mereka manusia yang tidak mau bertobat atau melecehkan perintahnya. Jadi tidak ada lagi tempat bersembunyi untuk dapat menghindar dari luapan kemurkanya, kemarahan atau murkanya Allah Bapa ini. Murka Allah itu ditujukan kepada para musuh Allah sebagai pembalasan atas darah para martir yang telah mereka curahkan. Nah, ketika itu bagaimana perbuatan manusia ya di zaman itu, yang orang memberitakan berita baik, menyembah Allah dengan tulus, melakukan perintah Allah dengan benar, tapi itu dianggap aneh oleh manusia-manusia zaman itu. Oleh karenanya itu di kitab Wahyu ini ditulis keseluruhan di mana Yohanes ini diberi penglihatan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu ya, murka Allah kepada manusia yang tidak mau bertobat ini sebagai pembalasan perbuatannya kepada para martir yang telah mereka curahkan. Di sini Bapak Ibu, ini menegakkan keadilannya. Itu kalau kita baca di Wahyu pasal 16 ayat 5 sampai 7 yang dibacakan oleh Bu Justinah tadi ya. Tapi lebih baiknya supaya kita ingat ini, saya baca ulang ya. Wahyu pasal 16 ayat 5. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini. Dan ayat yang ke-6, karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Nah, ini saya bacakan lagi ayat 7. Dan aku mendengar mezbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang maha besar. Saya ulang, ya Tuhan Allah yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu.
Amin. Nah, itulah. Jadi gimana di sini ayat ini ya, ini menjelaskan dan menegakkan keadilan Allah, yaitu di Wahyu 16 ayat 5 sampai 7 yang tadi dibacakan oleh Bu Rustinah ya. Jadi 7 murka Allah ini mirip dengan tulah yang tadi sudah saya sebut, yaitu tulah di Mesir di zaman Musa, di mana Musa hidup kala itu di Mesir ya, atau bangsa Israel ini dibuang di Mesir ini. Jadi semua yang tidak mau menaatinya, yaitu taat kepada perintah Allah, yang mereka yang selalu berbuat dosa atau mengikut iblis dengan segala bentuk mukjizat palsunya, ini akan binasa oleh murka Allah. Tadi di Wahyu 16 ayat 10 sampai 14 ya, Bapak Ibu monggo dibaca ulang lagi supaya kita ngeh. Jadi kalau saya ulang dibaca di sini ini karena keterbatasan waktu ya, kita ini harus disiplin dalam waktu, dalam penyampaian. Nah, Bapak Ibu, meski telah sedemikian dahsyatnya murka Allah dan sedemikian nyata kebenarannya, ternyata mereka tidak mau bertobat sedikit pun. Coba ini dibaca di ayat 9, 11, 13, dan 14 Bapak Ibu. Nah, pada 3 cawan terakhir ini murka Allah memuncak, namun pihak lawan menghimpun kekuatan terakhir mereka untuk membalas. Di ayat yang ke-14 ya, Wahyu 16 ayat 14. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Nah, di sini kita tahu bagaimana iblis ini mengajak manusia untuk memberontak kepada Allah. Kenapa? Ini ditulis, ini menggambarkan jangan pernah kita itu melecehkan perintah Tuhan. Ya, ada satu pujian yang kita dengar itu, jangan berdusta di antara kita. Jadi seperti kita ini orang percaya satu dengan yang lain, tetap mengasihi, tetap bersama-sama, di mana itu dilakukan oleh orang-orang percaya ya, yang benar-benar dia percaya kepada Allah Bapa ini. Nah, akhirnya Bapak Ibu, hanya dengan satu pukulan maha dahsyat ilahi ini mereka dihancurkan tuntas. Kita bisa baca di ayat yang terakhir ya, ayat 18 sampai 21. Di situ. Jadi mari Bapak Ibu kita baca ulang di Wahyu 16 ayat 18 sampai 21 ini. Maka memancarlah kilat dan berderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi.
begitu hebatnya gempa bumi itu, lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Di ayat 20, dan semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Ayat 21 dari yang terakhir, dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Amin. Nah, itulah apa di akhir daripada Wahyu pasal 16 ini, yaitu dengan satu pukulan maha dahsyat ilahi ini mereka dihancurkan tuntas. Bapak Ibu, kita ingat bagaimana jika Allah sudah mau bertindak. Karena apa? Ya, semua itu kesabaran. Tadi saya katakan maha sabar. Namanya maha itu kan ya, lebih. Itu ditulis 77 kali 7. Kita tuh harus mengampuni ketika ada orang yang salah pada kami, seperti yang ditulis di dalam doa Bapa kami itu ya. Ampunilah kami seperti kami, ampunilah kami kesalahan kami, ketika seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, ini diingatkan Bapak Ibu, kita ini harus mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita ini. Seperti yang ditulis di dalam Wahyu, Tuhan sudah memperingatkan dengan penuh kasih, dengan penuh sabar, namun manusia ini tidak mau bertobat. Justru dia bersama-sama iblis untuk memberontak. Ini apa artinya? Ketika ada ajakan iblis untuk berhimpun bersama-sama untuk memberontak kepada Allah, ini adalah satu kesia-siaan. Jadi senanglah iblis ya ketika manusia ini sudah memberontak. Nah, kesabaran ilahi ini ada batasnya, maka dihukumlah manusia seperti yang tertulis di ayat 18 sampai 21. Itulah kedahsyatan ilahi untuk menghancurkan dengan tuntas. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama dengan tulus dan ikhlas, dengan setia dan taat melakukan perintah Allah ini. Seperti perintahnya tidak berat-berat tuh, seperti di Amanat Agung ya, di Matius 28 ini, ayat 18 sampai 20. Kita ini harus pergi memberitakan berita baik. Artinya apa? Tuhan memakai orang-orang yang kudus, orang-orang yang melayani Dia dengan tulus ikhlas untuk memberitakan berita baik ini, supaya manusia ini tidak berbuat dosa dan mengenal Dia dengan benar. Nah, ketika sadar, oleh karena itu bertobatlah atas perbuatan dosa. Maksudnya Allah ini kan dengan sabar ya,
memerintah orang-orang yang kudus untuk berbuat baik. Mereka yang berbuat dosa ini jangan selalu melakukan dosa-dosa dan bertobat supaya tidak ada penghukuman. Namun di dalam kenyataannya mereka apa? Justru menentang, banyak melakukan dosa. Di dalam Wahyu, kitab Wahyu ini ditulis terutama di ayat yang ke-16, pasal 16 ini ya 1 sampai 21 tadi adalah batas kesabaran Allah untuk manusia yang tidak mau bertobat, dan jatuhlah hukuman-hukuman yang maha dahsyat itu tadi. Nah, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu untuk membaca, terutama bagi mereka yang mau melakukan firman Allah dengan benar. Saya percaya Allah ini akan memberikan satu pengampunan atas perbuatan dosa, yaitu dosa kita yang kita buat. Apakah itu hanya pikiran? Pikiran itu kan perencanaan ya, apalagi terus dibuahkan dengan hasil perbuatan. Nah inilah itu yang begitu betul, tidak hanya pikiran tetapi perbuatan juga ini yang akan diberikan hukuman yang adil oleh Allah Bapa. Demikian kita sharing pagi ini di Wahyu pasal 16, dan saya percaya firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Oleh karena itu, mari kita berdoa untuk mengucap syukur dan berterima kasih atas apa yang sudah kita baca di dalam Wahyu pasal 16 ini, terutama hikmat yang Allah berikan kepada kita untuk lebih dalam lagi mengetahui apa yang dimaksud di dalam Wahyu pasal 16 ini. Bapak Ibu senantiasa diberkati oleh Tuhan ketika perintah Tuhan ini dilakukan dengan baik, dan itu dimaknai dengan hidup kudus senantiasa. Terima kasih Bapak yang sudah Bapak berikan kepada kami, hamba-hambamu yang setia untuk senantiasa melayani dan setiap pagi untuk berhimpun, bersekutu untuk melayani Engkau, terutama mendalami firman-Mu, perintah-Mu itu Tuhan. Terlebih lagi kami akan bahagia ketika mampu untuk melakukan sabda firman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Orang yang percaya katakan amin. Amin. Ujian merespon haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Penebus dosa. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Oh Tuhanku, penebusku,
Ya Tuhan, terima kasih untuk penebusan dosa yang sudah Kau lakukan. Kau rela disalib demi untuk dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih buat pengampunan-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari bahagia telah datanglah. Kau lahir di dunia. Kau datanglah, Kau datanglah, Kau penebus dosa. Semuanya bergembira dengar kabar bahagia. Engkau rela disalibkan demi